Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita kembali membahas soal uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional guru pada tahun ini. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal terbaru untuk uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru beserta dengan tryout CAT ya, sistem online, bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan saya sematkan di kolom komentar video ini. Selain rekan-rekan mendapatkan paket bank soal terbaru beserta dengan tryout CAT, rekan-rekan juga berhak untuk mendapatkan soal studi kasus untuk kenaikan jenjang ya, jabatan fungsional guru. Silakan hubungi admin kami, nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan saya sematkan di kolom komentar video ini. Baik rekan-rekan sekalian, langsung saja kita bahas soal pertama pada video kali ini. Pertanyaannya adalah, Anda mendapati bahwa hasil asesmen formatif pada materi berpikir komputasional di kelas Anda menunjukkan 60% siswa tidak mencapai kriteria ketuntasan. Nah, di sisi lain, Anda dituntut oleh kurikulum untuk segera masuk ke materi berikutnya agar target tahunan tercapai. Sebagai calon guru ahli muda yang harus menunjukkan kematangan pedagogik dan profesional, tindakan apa yang paling tepat untuk dilakukan? A. Melanjutkan ke materi berikutnya agar target kurikulum tercapai, namun memberikan tugas tambahan yang lebih intensif bagi siswa yang belum tuntas sebagai bentuk pengayaan mandiri. B. Mengadakan jam tambahan di luar jam sekolah khusus untuk 60% siswa tersebut agar materi yang tertinggal bisa dikejar tanpa mengganggu jadwal materi baru di kelas reguler. C. Melakukan refleksi mendalam terhadap metode pengajaran sebelumnya, lalu merancang pembelajaran berdiferensiasi pada pertemuan berikutnya dengan mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat pemahaman untuk melakukan reteaching pada konsep yang sulit. D. Meminta bantuan guru sejawat atau guru DK untuk memberikan motivasi kepada siswa, sementara Anda tetap fokus menyelesaikan materi baru agar tidak ada ketinggalan administratif. E. Menuntut agar standar kinerja ketuntasan minimal pada materi tersebut agar secara administratif siswa terlihat tuntas. Menurunkan standar kriteria ketuntasan minimal pada materi tersebut agar secara administratif siswa terlihat tuntas sehingga Anda bisa fokus pada materi baru yang lebih mudah dipahami. Nah, pertanyaan ini manakah pilihan jawaban yang paling tepat? Apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 15 detik dari sekarang. Baik rekan-rekan sekalian, kita lihat jawaban yang paling tepat adalah C, yakni melakukan refleksi mendalam terhadap metode pengajaran sebelumnya, lalu merancang pembelajaran berdiferensiasi pada pertemuan berikutnya dengan mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat pemahaman dan melakukan reteaching pada konsep yang sulit. Jadi soal ini adalah soal kompetensi teknis, pedagogik, dan profesional. Jadi kompetensi ini dipastikan akan muncul pada soal-soal UKKJ, di mana untuk soal-soal UKKJ terdiri dari 3 kompetensi yang diujikan, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Untuk kompetensi teknis memang ada beberapa subkompetensi yang akan diujikan, diantaranya adalah kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Itulah yang subkompetensi yang diujikan pada kompetensi teknis untuk KKJ guru. Nah, kenapa pilihan C? Di sini ada analisis dan pembahasannya rekan-rekan sekalian. Jadi di bank soal ini memang sudah dilengkapi dengan analisis dan pembahasan. Sebagai guru ahli muda itu harus mampu melakukan refleksi penyesuaian instruksional. Jadi memang guru ahli muda levelnya adalah bisa melakukan refleksi dan penyesuaian instruksional. Untuk level jenjang guru muda dan guru madya serta guru utama itu berbeda. Jadi ada hal-hal yang memang menjadi domain tanggung jawab seorang guru ahli muda,
ada juga hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab seorang guru ahli media dan ahli utama. Untuk ahli muda itu diharapkan mampu melakukan refleksi dan penyelesaian instruksional atau pedagogi. Pilihan C menunjukkan kemampuan analisis data assessment dan penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk memastikan kualitas belajar, bukan sekedar ketuntasan administratif dan memberikan beban tambahan di luar jam sekolah. Jadi rekan-rekan sekalian, pilihan C ini pilihan C yakni melakukan refleksi ini adalah menunjukkan bahwa seorang guru itu harus mampu melakukan analisis data assessment dan penerapan strategi pembelajaran. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sekolah Anda sedang mengimplementasikan program sekolah ramah anak. Namun, Anda melihat salah satu rekan senior yang sangat dihormati masih sering menggunakan metode disiplin fisik ringan dan kata-kata kasar kepada siswa yang melanggar aturan. Sebagai bagian dari kompetensi sosial dan manajerial dalam mempengaruhi lingkungan kerja ke arah positif, apa yang akan Anda lakukan? Jadi soal ini terkait dengan kompetensi manajerial, juga terkait dengan kompetensi teknis, yakni kompetensi sosial ya. Jadi kompetensi teknis ada beberapa subbagian, yakni pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, soal ini menyangkut dua kompetensi, yakni sosial dan manajerial. A. Melaporkan tindakan guru tersebut secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan agar segera diberikan sanksi sesuai aturan perlindungan anak. B. Memilih untuk diam dan fokus pada kelas sendiri karena merasa tidak enak hati untuk menegur guru senior demi menjaga harmonisasi hubungan kerja. C. Menghadap kepala sekolah secara pribadi untuk menyampaikan kekhawatiran Anda dan mengusulkan adanya workshop atau diskusi panel mengenai disiplin positif bagi seluruh staf pendidik. D. Menegur rekan senior tersebut secara langsung di depan siswa agar ia merasa malu dan menyadari bahwa tindakannya salah dan melanggar hukum. E. Mengajak rekan senior tersebut berdiskusi santai di ruang guru, berbagi pengalaman tentang efektivitas metode disiplin positif yang Anda terapkan tanpa terkesan menggurui. Pilihan jawaban manakah yang paling tepat? Apakah A, B, C, D, atau E? Untuk pembahasannya kita akan bahas selengkapnya di video kami selanjutnya. Silakan ditunggu video selanjutnya untuk kita bahas soal ini. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal beserta dengan tryout CAT, bisa menghubungi admin kami, nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan saya sematkan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video